Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mengikuti mata kuliah Takhrid Hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai takhrid metode kedua, yaitu takhrid melalui kata-kata dari matan hadis. Nah, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, memiliki kelebihan dan kekurangan tersebut menjadikan metode ini apakah bisa mempermudah kita dalam melakukan takhrid atau justru memerlukan waktu yang panjang dalam melakukan takhrid. Nah, kita masuk kepada slide pertama. Nah, metode ini memiliki keistimewaan. Nah, yang pertama adalah metode ini dapat mempercepat pencarian hadis. Nah, ternyata keistimewaan ataupun kelebihan metode ini mempercepat dalam pencarian hadis itu merupakan salah satu keutamaan atau kelebihan yang ada pada metode ini. Yang kedua, menyebutkan nama kitab, juz, bab, begitu juga halaman dengan membatasi hadis-hadis dalam beberapa kitab induk. Jadi, kelebihan dari metode ini, kita akan dikenalkan dengan nama-nama kitab-kitab hadis yang otoritatif, begitu juga dengan ada pada jilid berapa, ada pada bab apa, kemudian halaman berapa, sehingga kita dapat mempermudah dalam pencarian hadis kepada sumber aslinya. Yang ketiga, kita dapat memungkinkan kita mencari hadis dari kata apa saja dari hadis. Nah, itu 3 keistimewaan atau kelebihan metode kedua dari takhrid hadis ini. Nah, sedangkan ada kelebihan, keistimewaan, kemudian ada juga kekurangan dari metode ini. Kekurangan metode ini adalah yang pertama, keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab yang memadai. Maka apabila tidak memiliki kemampuan bahasa, barangkali akan memperlambat dan mempersusah kita dalam melakukan takhrid pada metode ini. Karena untuk mengetahui setiap kata, harus mencari kata dasar dari kata tersebut. Nah, mengetahui nahwu sorof untuk menggunakan metode ini itu menjadi salah satu kunci utama. Dan ini menjadi kekurangan apabila tidak menguasai bahasa Arab. Nah, kekurangan yang kedua, tidak menyebutkan periwayat dari kalangan sahabat. Jika ingin mengetahuinya perlu kembali kepada kitab aslinya. Nah, ini kekurangan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yaitu terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata, tetapi kita perlu mencari kata yang lain sehingga hadis yang ingin kita temukan dapat hadis yang ingin kita temukan bisa kita dapatkan. Oke, baik. Selanjutnya, untuk metode ini, metode yang kedua ini, takhrid hadis melalui kata-kata dari matan hadis, kita akan merujuk kepada kitab takhrid yang mana kitab tersebut dinamakan dengan Al-Mu'jam Al-Mufahros. Nah, kitab tersebut memiliki kode-kode atau simbol-simbol untuk menjelaskan atau menunjukkan hadis ini ada di riwayat siapa. Yang pertama, ada simbol kha, itu adalah Imam Bukhari. Ada simbol dal, itu adalah Imam Abu Daud. Kemudian ada simbol ta, yaitu Imam Turmudi. Yang keempat ada nun, Imam An-Nasai. Kemudian ada simbol jim dan ha, yaitu Imam Ibnu Majah. Yang keenam ada dal dan ya, Imam Ad-Darimi. Yang ketujuh ada mim, Imam Muslim. Dan kedelapan ada to, Imam Malik. Dan yang kesembilan ada ha dan mim, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dari simbol-simbol tersebut
yang perlu kita ketahui adalah kode-kode tersebut menunjukkan penomoran. Nah, dari warna hijau, penomoran yang ada dalam kitab indeks hadis tersebut, Al-Mu'jam Al-Mufahraj, ada kha Imam Al-Bukhari, dal Imam Abu Dawud, ta Imam At-Tirmidzi, nun ada Imam An-Nasai, jim dan ha ada Imam Ibnu Majah, dal dan ya itu ada Imam Ad-Darimi. Ketika menyebutkan dalam kitab tersebut menyebutkan nomor, maka nomor yang dimaksudkan dalam keterangan indeks atau kitab takhrij tersebut adalah nomor bab. Jadi ketika disebutkan nama kitab seperti kitab iman atau kitab sholah, kemudian disebutkan nomor, maka nomor yang dimaksudkan di situ adalah nomor bab. Nah, tetapi di nomor merah, di warna merah, ketika disebutkan ada simbol mim, yaitu Imam Muslim, kemudian to, muwatta Imam Malik, kemudian ha dan mim, Imam Ahmad bin Hambal, disebutkan nama kitab dan nomor yang ada di situ adalah keterangan nomor hadis. Nah, ini yang perlu rekan-rekan semuanya yang mempelajari takhrij mengetahui ini sebagai simbol dalam pencarian hadis. Nah, berikutnya ini ada contoh hadis. Ketika ingin mencari hadis, perlu melihat kata apa yang akan kita cari. Kita bisa melihat dari kata atau mengambil dari kata muslim atau dari kata eh, da'ahu dan seterusnya. Apabila kita ingin mencari dari kata muslim, maka perlu mencari kata dasar dari kata muslim tersebut. Muslim bisa diambil dari kata atau asal katanya adalah salima yaslam. Nah, muslimun dan seterusnya. Nah, ini kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahraj. Kalau yang gambar sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman nanti bisa dilihat itu adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj di Al-Fazil Quran. Nah, tentu berbeda yang akan kita pelajari yang kita jadikan rujukan adalah Al-Mu'jam Al-Mufahraj li Al-Fazil Hadis karya Profesor Dr. Aje Wensing, dosen dari Leiden, Belanda, dan terlibat juga dalam penulisannya adalah Dr. Fuad Abdul Baqi. Nah, ini bukunya ada 8 jilid. Kemudian penyusunan kitab. Penyusunan kitabnya disusun sesuai dengan penyusunan huruf hijaiyah. A, bata, saja, sampai huruf ya. Selanjutnya, rekan-rekan apabila mencari hadis, nah ini contoh. Ketika disebutkan ada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin mencari hadis, melakukan takhrij dari hadis ini, kita mengambil dari kata katakan saja dari kata yuhibbu. Kita perlu melakukan atau mengembalikan kata yuhibbu ke kata dasarnya atau kata aslinya. Habba. Maka kita mencari dari kata ha. Maka ketika merujuk dalam kitab tersebut kita akan menemukan ada hadis ini di jilid pertama di halaman di sini disebutkan ini keterangannya ada di bawah tertutup. Yang jelas di sini ada di huruf ha hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi. Nah, keterangannya setelah sudah kita catatkan ada di ada di riwayat Imam Muslim bab iman, kemudian ada di nomor 71 dan 72, ada di keterangan kha Imam Bukhari nomor 7, kemudian Imam Tirmidzi bab kitab Qiyamah nomor 59, ada di Imam An-Nasai kitab iman nomor 19 dan nomor 33, kemudian di Ibnu Majah di Muqaddimahnya nomor 9 dan di kitab Al-Janais, Janais nomor 1 dan seterusnya. Ini sudah kita lacak keterangannya. Dan ini keterangannya beberapa nomor dari nomor 1, 2, 3, 4, 5
67 sampai terakhir, setelah melakukan pencarian, kita menyusun periwayat-periwayat yang ada dalam hadis ini, maka akan terbentuk suatu susunan kerangka atau pohon sanad yang menjadikan kita mengerti ternyata periwayat hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Qatadah, Syu'bah dan seterusnya sampai ke beberapa periwayat yang lain. Oke, dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.